Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak bunda, di video kali ini bunda akan memberikan pelajaran tentang IPA. Materinya adalah pembahasan bunyi. Bagaimanakah pembahasannya? Kita saksikan video berikut ini. Materi kali ini yang akan bunda bahas yaitu tentang sifat-sifat bunyi dan masih di tema indahnya kebersamaan. Sebelum kita memasuki materi tersebut, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak bunda mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi. Yang kedua, diharapkan siswa-siswa memahami benda-benda yang dapat menjadi media perlambatan bunyi. Dan itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Langsung saja kita masuki materi kita, yaitu tentang pengertian bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari benda-benda yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui media. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi terbagi menjadi 4. Yang pertama, bunyi dapat merambat yaitu zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Dan yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Untuk sifat-sifat bunyi, bunda mengharapkan anak bunda untuk mengingatnya. Karena materi selanjutnya akan berkenaan dengan sifat-sifat bunyi yang lainnya. Kali ini, kita akan membahas sifat bunyi yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat. Rambatan bunyi itu dapat dilalui oleh benda cair, benda padat, dan benda gas. Bunda akan menjelaskan yang pertama, yaitu rambatan bunyi melalui benda cair. Dan bagaimana contohnya? Untuk lebih paham mengenai contohnya, anak bunda silakan perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan melakukan percobaan bunyi yang merambat melalui benda cair, yaitu air. Kita siapkan, pertama-tama kita siapkan gelas yang sama, lalu kita isi air dengan isi yang berbeda. Kita coba. Dapat kita simpulkan bahwa gelas 1 suaranya tidak begitu nyaring, dan gelas 2 nyaring tapi tidak terlalu nyaring, dan gelas 3 lumayan sedikit nyaring, dan gelas 4 paling nyaring. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video berikut dapat dijelaskan bahwa benda cair dapat merambatkan bunyi. Bunyinya dapat disesuaikan dari banyaknya air di dalam gelas. Apabila gelasnya berisi air yang lebih penuh, itu akan terdengar tidak terlalu nyaring. Namun semakin sedikit air di dalam gelas, suaranya akan lebih nyaring. Itu adalah contoh dari rambatan bunyi melalui benda cair. Selanjutnya kita akan membahas tentang rambatan bunyi melalui zat gas atau udara. Nah, untuk contoh dari zat gas atau udara ini dapat merambatkan bunyi adalah ketika lonceng digetarkan, kita dapat mendengarkan bunyinya. Nah, bunyi itu merambat melalui udara yang ada di sekitar kita. Contoh yang kedua adalah ketika kita sedang berbicara, suara kita akan terdengar oleh telinga teman kita karena bunyi yang kita keluarkan dari pita suara kita merambat melalui gas atau udara. Untuk mengetahui rambatan bunyi melalui zat padat,
kita akan melakukan percobaan. Namun, sebelum kita melakukan percobaan, anak-anak sekalian harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, siapkanlah 2 buah gelas plastik bekas. Yang kedua, 1 meter benang nilon atau senar. Yang ketiga, 1 buah paku ukuran kecil. Dan yang keempat, 1 batang lidi atau pipet bekas. Setelah semua bahan tersedia, baru kita akan melakukan percobaan. Langkah-langkah untuk membuat telepon sederhana adalah sebagai berikut. Perhatikan video berikut ini dengan seksama. Setelah bahan-bahan yang tersedia, Bunda hari ini akan mencontohkan bagaimana cara membuat telepon sederhana. Pertama-tama, ambillah gelas bekas atau tempat gelas bekas, kemudian lubangi bagian bawahnya dengan paku ini. Hati-hati ya waktu ketika mau melubangkannya karena ini tajam. Bisa meminta bantuan orang tua untuk melubangin bagian belakang dari gelas tersebut. Keduanya dilubangkan sampai kira-kira tali ini bisa masuk ke belakang gelas. Contohnya seperti ini. Langkah kedua, setelah kita lubangkan belakang gelas ini, anak Bunda ambil tali yang sudah kita sediakan, masukkan ke lubang tersebut. Masukkan tali tersebut ke lubang ini, seperti ini kira-kira. Kemudian, ambil ujung tali itu, ikatkan kepada pipet yang kita sediakan. Diikat. Gunanya adalah untuk menahan tali agar tidak mudah lepas. Anak Bunda boleh mengganti pipet ini dengan lidi atau yang lainnya. Seperti ini. Kemudian anak Bunda tarik untuk melihat apakah tali bisa lepas atau tidak. Langkah yang ketiga, anak Bunda lakukan hal seperti langkah kedua ke gelas bekas yang berikutnya. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka jadilah telepon sederhana seperti di sini. Untuk menguji apakah telepon sederhana ini berfungsi dalam melambatkan bunyi melalui zat padat, kita coba ya. Langkah pertama adalah anak Bunda harus melakukannya bersama temannya. Apabila nggak ada teman, boleh dengan orang tuanya. Berikan ujung telepon yang satu kepada temanmu, kemudian pegang yang satu lagi untuk kalian. Syaratnya adalah tali penghubung ini harus ditarik dengan kencang. Seperti ini. Dan tidak boleh kendor seperti ini. Jadi harus kencang seperti ini. Dekatkan satu ujung telepon ini ke mulut kalian dan satu lagi ke telinga teman kalian. Nah, sekarang kita coba teman kalian yang berbicara, kita mendekatkan ke telinga kita. Demikianlah praktek kita tentang percobaan membuat telepon sederhana hari ini. Percobaan kali ini anak Bunda bisa praktekkan bersama teman ataupun orang tuanya. Selamat mencoba! Nah, baiklah, demikianlah langkah-langkah dari membuat telepon sederhana. Bunda harap anak-anak Bunda dapat mempraktekannya di rumahnya masing-masing. Untuk materi hari ini cukup sekian. Akan kita lanjutkan materi selanjutnya di minggu depan. Sampai jumpa lagi. Demikianlah pembahasan kita tentang bunyi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.